Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah ba'du. Para asatidz dan ustadzat serta santriwan-santriwati Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Dono yang berbahagia. Dalam satu hadis Rasul sampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallam, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan spidatis syayatin wa marratil jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futiyat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri absir walillahi mutaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin rawatul. Hal yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya, asatidz dan santriwan-santriwati, bahwa Rasul sampaikan ketika datang malam pertama bulan Ramadan, Rasul sampaikan bahwa para setan itu dibelenggu, tidak rajin, pintu neraka ditutup dan tidak satu pun terbuka, dan pintu neraka pun semuanya dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Dan Rasul menyampaikan kepada kita, bila malam Ramadan tiba, para malaikat memanggil dan menyeru mereka sedang berpuasa, ya baghiyal khair, wahai orang yang selalu mencari kebaikan dalam hidupnya, aqbil, sambutlah, wa ya baghiyasy syarri, dan wahai orang-orang yang selalu bergelimang dengan kemaksiatan, absir, berhentilah. Walillahi mutaqa, karena Allah mulai saat ini akan membebaskan neraka bagi mereka-mereka yang beribadah dari api neraka, wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi berlaku setiap malam. Asatidz, santriwan-santriwati Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Dono, dari beberapa kemuliaan Ramadan, ada di penghujung hadis tersebut Rasul sampaikan bahwa Ramadan dengan malaikat-malaikat itu memanggil bagi kita semua yang berbahagia dan bangga dengan kebaikan-kebaikan, sambutlah. Dan bagi mereka-mereka yang masih kadang melakukan kemaksiatan, berhentilah. Artinya tentu secara fisik telinga kita tidak mendengar panggilan tersebut, tetapi paling tidak Rasul mengingatkan kepada kita bahwa yang dimaksud hadis tersebut adalah bagaimana kita merasa terpanggil sebagai orang-orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan. Jika hal tersebut menjadi hal yang sudah merasuk pada jiwa kita, maka panggilan itu bagaikan panggilan jiwa. Asatidz dan santriwan-santriwati yang tersansono, banyak orang-orang yang passion dalam kehidupannya itu karena panggilan jiwa. Ketika seorang dia terpanggil jiwanya untuk memelihara tanaman, maka separuh waktu hidupnya, biayanya, dana-dananya akan dialokasikan untuk bagaimana bagaimana menyalurkan passion, bagaimana mengelola tanaman sehingga di rumahnya begitu indah, bunga-bunga selalu dirawat. Bahkan ketika ada bepergian tamasa pun yang terbersit dalam dirinya, dia akan melihat bunga yang begitu indah, bahkan ingin membelinya, dibawa ke rumah dan dipelihara karena ada panggilan jiwa. Tapi ketika kita tidak ada panggilan jiwa, kita tidak tertarik terhadap bunga-bunga tadi. Bahkan mungkin ketika kita melihat bunga yang indah, seakan-akan kita membelinya di tempat yang jauh, setelah bawa pulang tidak akan terawat dengan baik karena kita tidak punya panggilan jiwa. Begitu juga asatidz dan santriwan-santriwati, banyak alumni kita, bahkan pendiri madrasah ini, mereka berjuang dengan materi waktu yang mereka miliki untuk mendirikan madrasah karena keterpanggilan jiwa, betul-betul ikhlas memperjuangkan itu. Dan banyak alumni kita yang mereka terpanggil jiwanya untuk melanjutkan perjuangan tersebut menjadi guru-guru ngaji di surau-surau kecil yang mungkin kalau dilihat dari harta tidak akan pernah berlimpah, tetapi keterpanggilan jiwa tersebutlah sehingga betul-betul semangat
melakukannya. Begitu juga asatid semua, mudah-mudahan betul-betul ada keterpanggilan jiwa menjadi seorang guru untuk melanjutkan pejuang para sesepuh-sesepuh kita semuanya sebagai bentuk birrul masyayikh kita. Begitu juga Ramadan, asatid dan santriwan-santriwati, seandainya kita tidak merasa terpanggil jiwa kita, ya berat melakukan apapun di bulan Ramadan. Tapi ketika sudah merasa terpanggil jiwa kita akan semaksimal mungkin mengoptimalkan waktu yang ada. Apalagi hanya Allah berikan waktu sebenarnya di bulan Ramadan. Tentu sesuai dengan perintah Rasul, baik man qoma maupun man shoma Ramadan. Qoma menegakkan malamnya, shoma puasa di siangnya, itu harapannya akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Itulah perkara yang menggugah kita untuk bersegera merasa terpanggil. Walau secara fisik lisan atau telinga kita tidak pernah mendengar, tetapi kita yakin bahwa Allah SWT betul-betul memanggil mereka-mereka yang terjiwakan dengan hadirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah yang kita lakukan semakin mendekatkan ketuaan kita, dan mari kita berikan selamat pada semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat ketakwaan kita, dan itulah pembeda derajat kita di hadapan Allah. Tidak lain, kita terbedakan karena ketakwaan kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.